Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'd. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajruhu mi'ati syahid. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah, Rabb kita yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberikan kita hidayah, satu nikmat yang besar, yang mana nikmat inilah yang dibutuhkan manusia nanti ketika meninggalkan dunia ini, yaitu nikmat iman. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Andaikan seluruh nikmat-nikmat dunia ini Allah berikan kepada kita, tetapi nikmat iman, nikmat hidayah tidak ada dalam diri kita, sungguh kita ini adalah orang yang merugi, celaka di dunia yang sementara ini, di akhir yang selama-lamanya. Maka untuk itu hadir yang mengusahakan iman dalam diri kita ini adalah penting, di atasnya penting. Apa saja yang kita katakan penting di dunia ini tidak bisa mengalahkan pentingnya mengusahakan iman dalam diri kita. Kata ulama, kadang iman manusia ini yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Bahkan Nabi sinyalir akan datang nanti satu zaman keadaan umat ini jumlahnya banyak, tapi waktu itu keadaan iman mereka, pagi mereka beriman, sore mereka tak beriman lagi. Sore mereka beriman, pagi mereka tak beriman lagi. Sementara hati dia, apa saja yang kita lakukan di dunia ini tanpa didasari dengan iman, maka amal kita ini tertolak. Amal kita tertolak. Sholat yang kita lakukan tidak dengan dasar iman, sholat kita tertolak. Puasa yang kita lakukan tidak dengan dasar iman, puasa kita tertolak. Apa saja amal ini ada yang tidak dilakukan dengan dasar iman, maka amal kita ini tertolak. Maka keadaan amal kita ini tergantung keadaan iman kita ini. Sehingga adalah kalau mula pertama yang dibangun sahabat ini adalah dalam menjalankan agama, membangun iman. Nabi SAW ini adalah kalau Ta'ala siang malam adalah Allah Ta'ala mendidik sahabat ini bagaimana imannya terbentuk. Iman yang tidak terkesan dengan suasana keadaan. Iman yang betul, iman yang lurus, iman yang 100%, iman yang tidak ada cacat. Karena cacatnya iman ini adalah masalah. Masalah bukan masalah kecil, masalah besar. Sehingga Allah Ta'ala, orang yang ada cacat iman atau orang adalah yang imannya adalah tercampur dengan kemusyrikan,
kesyirikan, maka hendaklah imannya juga tertolak. Ada orang hendak beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi juga ada keyakinan kepada yang lain. Ini namanya hendak penyakit syirik, yang mana Allah Ta'ala tidak menerima hendak perkara ini. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi syai'an. Sebab Allah Ta'ala tidak menerima hendak perkara orang yang ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adiklah, ini mesti kita semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami, sebagai bapak, mesti masing-masing berusaha. Karena setiap orang harus tetap berdiri di hadapan Allah Ta'ala, mempertanggungjawabkan imannya masing-masing. Mempertanggungjawabkan imannya masing-masing. Apa itu iman? Hadirin Allah Ta'ala, iman itu adalah meyakini yang tidak nampak, yang tidak dilihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman yang tidak nampak, syurga yang tidak nampak, neraka yang tidak nampak, akhirat yang tidak nampak. Hadirin Allah, ini mesti diyakini. Mesti diyakini hadirin Allah. Inilah namanya iman hadirin. Dan ini iman hadirin Allah Ta'ala. Ini mau hadirin Allah Ta'ala dipraktekkan di dunia ini. Di dunia ini hadirin. Sehingga hadirin Allah Ta'ala, kalimat la ilaha illallah ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan ini kalimat. Pertama, menafikan, menghilangkan keyakinan selain Allah dalam hati, menghilangkan sandaran selain Allah dalam hati, menghilangkan hajat kepada yang lain, menghilangkan Allah Ta'ala keinginan kita kepada yang lain kecuali keinginan kepada Allah saja, sandaran kepada Allah saja, hajat kita kepada Allah saja. Kenapa? Karena segala sesuatu itu adalah Allah Ta'ala yang atur Allah. Suasana datang dari Allah, keadaan datang dari Allah, kehidupan datang dari Allah, kematian datang dari Allah. Segala hajat kita semuanya datang dari Allah. Bahagia datang dari Allah, kemuliaan datang dari Allah, ketenangan datang dari Allah. Semuanya adalah Allah Ta'ala tergantung hadilah Allah Ta'ala bagaimana hubungan kita dengan Allah. Inilah iman. Inilah la ilaha illallah. Membetulkan keyakinan, sampai Nabi ajarkan kita doa, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan. Amal yang iman yang betul, iman yang sempurna, iman yang sempurna. Hadirin yang mulia, sahabat radhiyallahu ajma'in, Allah Ta'ala telah melakukan perkara ini. Bahkan Allah telah perintahkan kita bagaimana iman kita seperti imannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fattabi'u millata Ibrahim, ikutilah agama Nabi Ibrahim. Ikutilah bagaimana Nabi Ibrahim dalam meyakinkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terkesan dengan makhluk. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di dalam api selama 40 hari. Datang malaikat menawarkan Allah Ta'ala. Yang mana kita sudah tahu bagaimana malaikat ini. Tetapi Allah Ta'ala sedikit pun tidak ada sandarannya Nabi Ibrahim, kecuali hanya kepada Allah saja sandar. Nabi Ibrahim yakin bahwa api itu adalah makhluk. Api adalah makhluk, tidak bisa membakar tanpa izin Allah. Allah Ta'ala, api adalah makhluk, bisa membakar, bisa tidak membakar, bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan, tergantung apa maunya Allah kepada api. Karena api adalah makhluk. Api adalah makhluk, Allah Ta'ala. Kita juga adalah makhluk, Allah Ta'ala, yang tidak bisa berbuat apa-apa tergantung kecuali izin Allah Ta'ala. Inilah adalah iman. Mesti selalu bicarakan. Siang malam mesti bicarakan. Anak-anak bicarakan pentingnya iman. Suami bicarakan pentingnya iman. Istri bicarakan pentingnya iman. Sehingga ada suasana pembicaraan iman, ada suasana percakapan iman. Serta setiap waktu
harus setiap orang tahu bahwa iman itu ada penting. Hari ini adalah ibu bapak yang mulia, orang tahu semua usaha dunia, usaha dagang, tahu semua, usaha bisnis, usaha pertanian, usaha kantor, usaha ini, tahu semua. Tapi kalau kita katakan ada usaha iman, maka alhamdulillah kalau orang semua kaget. Ada namanya usaha iman. Seperti tidak ada orang tahu ada namanya usaha iman. Padahal alhamdulillah kalau iman ini mesti diusahakan sebagaimana dunia diusahakan. Sebagaimana dunia diusahakan. Sebagaimana uang. Uang kita banyak bisa kita peroleh. Uang kita sedikit kita bisa peroleh. Uang kita tidak ada yang bisa diperoleh. Begini iman. Iman kita banyak amal yang bisa kita lakukan. Iman kita yang kalau setengah-setengah amal yang kita bisa lakukan. Dan kalau iman kita kosong, maka tidak ada amal yang bisa kita lakukan. Ini iman. Makanya belakang sahabat ini yang mereka selalu bagaimana iman mereka. Sampai kadang-kadang Nabi katakan kepada sahabat, mari kita beriman sejenak. Mari kita beriman sejenak. Artinya betapa pentingnya membicarakan iman ini. Dari katakan jadidu imanakum, maka barui tempatmu sahabatku, maka barui teman-teman perhatikan betul-betul imanmu. Adalah kalau karena iman ini yang menentukan. Iman adalah kalau banyak orang adalah kalau ta'ala segah adalah kalau ta'ala. Sahabat katakan nahnu ta'allamul iman thumma ta'allamul Quran. Kata sahabat, kami belajar iman dulu. Kami belajar iman dulu baru belajar Quran. Kata ulama, kenapa Al-Quran diturunkan beransur-ansur? Adalah kalau ta'ala sesuai dengan keadaan imannya sahabat. Sesuai dengan keadaan imannya sahabat. Iman sahabat ditarbiyah lagi, naik imannya lagi, turun lagi ayat. Alhamdulillah kalau ta'ala sehingga ayat ini mereka mampu amalkan. Ditarbiyah lagi, naik lagi imannya, iman mereka meningkat. Alhamdulillah kalau ta'ala mereka amal agama. Beginilah namanya iman. Beginilah iman hadapun. Sahabat dan jemaah alhamdulillah kalau ta'ala menerima agama ini alhamdulillah kalau ta'ala dengan tarbiyah iman pertama. Kita sekarang belajar Quran dulu, iman belakangan. Maka banyak orang tahu alhamdulillah kalau ta'ala banyak orang alhamdulillah kalau ta'ala tahu alhamdulillah kalau ta'ala tahu nilai agama, nilai baca Quran, nilai salat tahajud, nilai doa, nilai zikir, nilai perjuangan agama. Tapi berapa banyak orang bisa amalkan? Kenapa bisa? Karena tidak ada usaha bagaimana mengadakan iman Anda. Sehingga alhamdulillah kalau ta'ala Maulana Ilyas Rahmatullah katakan, andaikan ada nama daripada usaha ini, maka usahanya adalah usaha memperbaiki iman. Bukan jamaah tabligh. Alhamdulillah kalau ta'ala sebagaimana orang sebut jamaah tabligh, alhamdulillah kalau ta'ala kata Maulana, andaikan ada nama daripada usaha ini, maka usaha ini adalah usaha bagaimana mentarbiyah imannya umat sampai imannya umat ini seperti imannya para sahabat. Imannya para sahabat. Karena target iman kita iman para sahabat. Target kehidupan kita kehidupan sahabat. Kenapa kehidupan kita mau ikut sahabat? Karena sahabat ini adalah contoh kehidupan Islam yang telah diterima oleh Allah Ta'ala. Contoh kehidupan Islam yang telah diridhai oleh Allah Ta'ala. Jangankan Allah Ta'ala di akhirat, di dunia saja Allah Ta'ala mereka telah mendapatkan Allah Ta'ala penghormatan dari Allah Ta'ala, apatah lagi di akhirat. Jadi Allah Ta'ala, kita sekarang mau ikut yang mana Allah Ta'ala? Mau ikut orang yang gagal atau mau ikut orang yang sudah berhasil? Kita sebagai orang manusia biasa, kalau kita mau bertani yang baik, maka carilah orang yang berhasil bertani. Kalau kita mau berdagang yang baik, carilah orang yang berdagang yang berhasil. Kita mau beragama yang baik, agama yang diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah beritahu dalam Al-Quran bahwa orang
orang dahulu yang pernah hidup di zaman Nabi yang namanya sahabat, sahabiah, mereka lah orang-orang harta yang berhasil mengamalkan agama. Maka itu adalah masyarakat kita meminta supaya kita banyak Allah kepada Ta'ala, banyak kita baca sahabat, sehingga kita pembicaraannya target sahabat, bukan target saya. Oh, saya itu, bukan kita saya. Yang ada target kita bagaimana sahabat, bagaimana sahabat dia Allah kepada dalam menjalankan agama, dalam memperjuangkan agama Allah kepada. Kita mau begitu Allah kepada, bagaimana sahabat, sahabiah, bagaimana Khadijah radhiyallahu anha, wanita yang Allah kata dipenuhi dengan kemewahan dunia, wanita yang begitu kaya raya Allah kata, tapi seluruhnya habis untuk agama. Memang ada kata ulama, supaya ada keyakinan dalam hati itu bahwa harta itu bukan milik kita, milik Allah, itu caranya mesti dikorbankan terus sampai nanti ada titik bahwa ternyata bukan punya, bukan munafik. Nanti dikorbankan, baru nanti ada keyakinan bahwa ternyata harta ini bukan milik kita, ternyata harta ini miliknya Allah, ternyata diri ini bukan diri kita, tapi dirinya Allah, punyanya Allah. Sebagai Allah berkata dalam Quran, sesungguhnya orang beriman itu harta dan dirinya sudah digadaikan oleh Allah Ta'ala dengan surga. Maknanya orang yang mengaku dirinya beriman mesti dia yakin dirinya, hartanya bukan miliknya, bukan miliknya Allah. Allah telah gadai Allah kata. Sehingga bagaimana diri harta ini hanya ikut maunya Allah saja. Ini masih susah kita. Yang ada masih saya punya ya, makanya kadang-kadang kita berat mengorbankan, kita berat mau Allah kata bawa kepada apa yang Allah inginkan, karena kita masih merasa saya yang punya. Orang beriman sudah tidak punya apa-apa. Punyanya orang beriman surga. Zaman Allah telah gadaikan. Jadi sahabat Allah Ta'ala seperti begitu keadaan mereka. Apa saja Allah Ta'ala. Ulama katakan ketiga ayat itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak sampai Allah Ta'ala kita kepada Allah Ta'ala sebelum kita mengorbankan apa yang paling kita cintai Allah untuk agama Allah Ta'ala. Maka sahabat cari apa saja yang mereka cintai. Mereka datang kepada Nabi, ya Rasul, ini kebun yang saya paling cintai, kebun yang paling saya suka, sekarang saya serahkan untuk agama. Saya serahkan untuk agama. Apa saja Allah kata. Sampai-sampai Anda kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu seluruh hartanya Allah Ta'ala tak ada sedikit pun yang ditinggalkan untuk keluarganya, semua diserahkan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala sebab pengorbanan mereka inilah Allah Ta'ala sampai sekarang kita alhamdulillah Allah telah mendapatkan Allah Ta'ala buah daripada pengorbanan sahabat. Bagaimana Allah Ta'ala mereka ini dalam menjalankan agama. Kemudian Allah Ta'ala dalam menjalankan agama ini tidak berhajat kepada yang lain, tidak berhajat kepada yang lain dalam menjalankan agama. Sahabat dalam menjalankan agama, dalam memperjuangkan agama, rata-rata sahabat memenangkan peperangan. Mereka bukan dalam keadaan jumlah yang banyak, dalam keadaan Allah Ta'ala persenjataan yang cukup, dalam keadaan makanan yang cukup, tidak. Bahkan mereka menangkan peperangan dalam keadaan kendaraan yang apa adanya, makanan yang apa adanya, ada jumlah yang apa adanya, tetapi mereka dimenangkan oleh Allah Ta'ala disebabkan karena keyakinan mereka kepada Allah yang betul. Hari ini Allah Ta'ala keyakinan kita kepada benda Allah Ta'ala, keyakinan kita kepada selain Allah Ta'ala, ini yang merusak kita. Untuk itulah Allah Ta'ala kita keluar ini adalah Allah Ta'ala untuk itu, supaya adalah Allah Ta'ala keyakinan kita betul kepada, hingga nanti ada masa keyakinan kita yang betul kepada hilang kata saya, hilang saya, aku, ini bukan aku. Jadi saya ini kita bukan target dalam agama, target dalam agama sahabat.
Bagaimana sholatnya sama, bagaimana zikirnya sama, bagaimana puasanya sama, bagaimana perjuangannya sama. Karena mereka adalah contoh terbaik. Contoh terbaik Allah Ta'ala inginkan kita walladzina tabau biihsan, yang ikut kepada mereka dengan baik, biihsan dengan baik, dengan betul. Bagaimana harus perjuangan sahabat, bagaimana sahabat meninggalkan harta keluarganya untuk agama. Sampai kita dengar cerita ada sahabat meninggalkan keluarganya kurang lebih 27 tahun. Tanya 40, tanya 60, 27 tahun nasari keluarga. Matapu benina nasari, matapu benina nasari. Yemena lisu maloponi anak. Ternyata ada sehingga di masjid yang memberikan pengajian adalah anaknya. Anaknya dapat. Siapa yang bantu itu? Allah yang bantu. Kenapa Allah bantu jadi yang terbaik? Karena dia menolong Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, siapa saja menolong agamaku pasti aku tolong. Hari kenapa kita tidak ditolong oleh Allah Ta'ala? Disebabkan karena kita tidak menolong agama Allah. Cuma perasaan kita dia sengit kena tolong kipuangnya kau laki mega doi malompo bola ata ada Allah Ta'ala kamu yang masih bola anak tak ia dah sedang tolong ke bukan yang dikatakan kita ditolong oleh Allah Ta'ala. Allah jadikan anak generasi kita alhamdulillah sebagai orang-orang alhamdulillah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Ta'ala berikan kekuatan keluarga mengamalkan agama, mengamalkan sunnah. Inilah pertolongan Allah Ta'ala, bukan yang lain. Bukan yang lain di belakang. Ada orang kaya, dia telah buat pengorbanan dengan kekayaannya, Allah rubah kehidupan keluarganya sehingga kehidupan yang sunnah. Ini pertolongan Allah. Ada orang miskin, dengan kemiskinannya dia berkorban, adalah kalau salah dia tolong agama Allah Ta'ala, Allah rubah dia sehingga kehidupannya mengikuti kehendak Allah, sunnah Nabi. Itulah pertolongan Allah. Bukan yang lain, bukan dunia. Tidak ada hadiah Allah Ta'ala dengan dunia, tidak ada kaitannya. Pertolongan Allah kepada kita, kepada umat ini tidak ada kaitannya dengan dunia. Kenapa? Karena dunia ini adalah ujian. Kaya itu takdir, miskin itu takdir. Bukan dengan usaha. Bukan usaha. Usaha itu ujian. Ada usaha ujian. Ada orang yang memang kalau jadi kaya dia pasti kaya. Tapi kaya bukan kemuliaan, miskin bukan kehinaan. Kaya ini ujian, miskin ujian. Orang-orang yang meletakkan agama sempurna dalam dirinya, walaupun dia miskin, tetap dia adalah orang yang berhasil hidupnya di dunia. Orang-orang kaya yang meletakkan dirinya dalam agama, dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, ini orang yang berhasil. Pejabat meletakkan dirinya dalam agama, ini orang berhasil. Rakyat meletakkan diri agama yang sempurna, sebagaimana contoh Nabi kita Muhammad SAW, ini orang berhasil. Kita merubahlah keyakinan kita yang telah lama rusak. Maka untuk itu Allah Ta'ala, untuk mendatangkan keyakinan ini perlu ada pengorbanan. Sesuatu yang mahal itu mesti kita lakukan pengorbanan untuk mendapatkan. Berlian yang mahal itu untuk mendapatkannya tidak mudah. Tidak banyak orang punya berlian. Itu pun yang punya itu adakah dia pasti adalah Allah Ta'ala telah mendapatkan dengan penuh pengorbanan. Emas adalah Allah Ta'ala didapatkan penuh pengorbanan. Apatah lagi agama yang tidak bisa dinilai dengan dunia beserta isinya. Salat 2 rakaatnya saja agama. Dan dikatakan hadilah rakaataini al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja salat sunnah sebelum subuh lebih baik dunia beserta isinya. Apalagi yang lainnya, apalagi salat fardunya, apalagi berjuang di yang Allah Ta'ala, apalagi semua amal agama. Tidak bisa dinilai dengan dunia, tidak bisa dinilai dengan dunia. Maka untuk itu adalah perkara yang mahal ini mesti kita lakukan pengorbanan. Kapan tidak dilakukan pengorbanan, maka kita tidak tahu bagaimana agama itu nilainya. Nanti kita buat pengorbanan, baru kita tahu bahwa agama adalah
nilai yang paling tinggi di antara seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Untuk itu insyaallah hadirin yang mulia, mari sama-sama kita saling mengajak, saling mentazkir. Hadirinlah kala ta'ala, saling mentazkir, menyemangati diri kita masing-masing. Bagaimana kita dipilih oleh Allah Ta'ala. Karena ini kita keluar ini bukan karena maunya kita, tapi karena maunya Allah. Tulis nama saja, siapa tahu Allah pilih kita. Siapa tahu Allah pilih kita. Karena biar kita punya waktu ada, biar punya harta, tapi kalau Allah tidak pilih, ya Allah tidak pilih. Tapi hadirinlah kala ta'ala, kalau ada keinginan kita mau dipilih oleh Allah Ta'ala, maka insya-Allah dengan sebab kita daftar nama kita, maka insya Allah Allah Ta'ala itu mengikuti seangkat hamba. Mungkin dia nak pilihkan Allah Ta'ala, Allah mengikuti seangkat hamba. Begitu hadirinlah kala ta'ala, ini kita baru-baru jodoh. Ada daftar di Bone, belum ada pengeluaran jemaah 10-15 hari, 40 hari, 2 bulan ada. Sekarang datang lagi saudara kita, hari datang datangi kita, dia sambang kita, dia berikan kita semangat supaya Allah pilih kita. Maka untuk itu hadirin, semuanya kita yang duduk, kita catatkan diri kita catatkan rija-rija kita ini supaya dia kita tambah pengorbanan untuk agama insyaallah.